Oke, Assalamualaikum anak-anak Ibu semuanya. Pagi, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Nah, anak-anak Ibu semuanya, hari ini gimana kabar kalian, Nak? Sehat? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Seperti biasa ya, kalau kelas AKL ini kelasnya memang cantik-cantik anaknya ya kan, bersih-bersih, wangi-wangi, betah guru di kelas ini. Sebelum Ibu memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, doa di sama si ketua kelas mana nih ya? Widya, tolong Baik, pimpin Bu. doanya, Nak. Kawan-kawan, sebelum kita berdoa, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, kalau Ibu perhatikan dari tempat duduk, kayaknya nggak ada bangku nih yang kosong. Benar nggak? Benar lah ya. Semua Ya, berarti Bu. hadir ya, Nak ya? Ya, Bu. Iya. Jadi kalau untuk mengabsen kalian ini gampang nih, lihat aja mana bangku yang kosong nih ya kan. Kalau ada bangku satu yang kosong, berarti ada satu orang yang nggak datang. Kalau ada dua, berarti ada dua orang yang nggak hadir ya kan. Ya, Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita memulainya dengan senyuman. Yuk, kasih Ibu senyuman terbaik kalian, Nak, yang kalian punya. Ya, gitu ya kan. Jadi kita memulai segala sesuatu itu dengan senyuman, jadi hasilnya juga baik. Pada pembelajaran hari ini, kita memasuki materi teks negosiasi. Dari banyaknya teks yang ada, teks negosiasi ini merupakan teks yang paling enak untuk dipelajari. Kenapa? Ada yang tahu kenapa teks yang paling enak dipelajari, Nak? Karena banyak tawar-menawar, Bu. Iya, karena di tes negosiasi ini sangat kita, ya kan? Nah, sering kita lakukan, sering kita aplikasikan di rumah atau dimanapun. Nah, sebelum lanjut nih ke materi, apa itu pengertian, ciri, struktur, dan kaidah kebahasaannya, ada KD yang harus kita capai. KD itu kompetensi dasar. Yang pertama, ada KD menganalisis isi, pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup, dan kebahasaan teks negosiasi berkaitan dengan bidang pekerjaan. Lalu yang kedua, ada KD mengkonstruksikan teks negosiasi dengan memperhatikan isi, struktur, orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup, dan kebahasaan. Nah, KD-nya udah ada nih. Sekarang indikatornya, apa indikator yang akan kita capai? Apa yang harus kalian capai nih? Ya kan, yang pertama, kalian harus kalian harus bisa menentukan isi teks negosiasi. Yang kedua, menelaah struktur teks negosiasi. Yang ketiga, menelaah kebahasaan teks negosiasi. Selanjutnya, setelah udah ditentukan, ditelaah, kalian susunlah menyusun teks negosiasi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Lalu setelah kalian susun dalam bentuk tulisan, kalian mempresentasikanlah teks negosiasi yang telah disusun dalam bentuk bermain peran. Jadi seperti drama nanti. Selanjutnya, sebentar ya, Nak. Ini harus digeser-geser dulu. Selanjutnya di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu tujuan yang harus kalian capai. Yang pertama, kalian sebagai peserta didik mampu menentukan isi teks negosiasi. Lanjut, kalian sebagai peserta didik mampu menelaah struktur teks negosiasi. Selanjutnya, kalian sebagai peserta didik mampu menelaah kebahasaannya. Lanjut, kalian sebagai peserta didik mampu menyusun atau menulis teks negosiasi. Dan yang terakhir, mampu mempresentasikan hasil kerja kalian ke depan kelas. Nah, sebelum teks negosiasi Ibu jelaskan, pernah dengar kata negosiasi, Nak? Pernah, Bu. Nah, apa di pikiran kamu tentang negosiasi? Tanya-tanya, Bu. Tanya-tanya apa tanya jawab? Tanya jawab. Maaf, Ibu, tanya jawab.
Tanya Tentang penjual dan jawab. pembeli, Bu. Ada penjual dan pembeli. Terus apa lagi, Kartini? Untung rugi, Bu. Untung rugi. Pernah kamu melakukan negosiasi, Kartini? Pernah. Sering, Bu. Pernah. Apa yang pernah kamu negokan itu? Apa cinta abang itu atau bagaimana? Enggak, Bu. Beli apa, Bu? Beli buah. Beli buah. Berapa Nawar, harga saya suka buahnya? nawar, Bu. Oh, suka nawar. Nah, negosiasi yaitu bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mendapatkan kesepakatan bersama di antara pihak yang memiliki perbedaan tujuan dan kepentingan. Jadi negosiasi itu bentuk interaksi sosial ya nak ya. Ada penjual dan ada pembeli. Nah, disitulah dilakukan negosiasi tawar-menawar untuk mencapai sebuah kesepakatan. Selanjutnya, ada video yang harus kalian amati, ya nak ya. Jadi ini benar-benar diamati ya. Doris, jangan ngobrol-ngobrol ya nak ya. Diperhatikan videonya. Mana tahu tiba-tiba ada muka Doris di sini. Lagi menawar-nawar, ya kan? Coba ya nak ya. Mulai. Dengar suaranya nak? Dengar, Bu. Saya Anissa Mulia Rahima. Kami dari kelas 1251 kok. Sarina kan habis sakit. Ayo kita jenguk. Gimana kalau kita beli itu? Aku tahu, aku udah, ayo. Ini sih Mbak, apelnya berapa kilo? 45 kilo ya. 45. Boleh kurang nggak Mbak? Tidak kurang berapa sih? Mau beli banyak soalnya. Mau beli jeruk sama apel sama salad. Mau berapa kilo? Sekilo. Sekilo. Oke ya. Berapa kurangnya apel? Kurangnya 35 lah. 35. Ya udah Mbak, apelnya sekilo. Apa lagi ya? Bagaimana kalau salah? Kenapa salah sekilo? Salah sekilonya 13. Lain awal bilang enggak. Salah ini sekilo. Oke. Nggak ada suaranya ya, Bu? Oh, nggak ada suaranya. Udah Ada, dengar? tapi terpotong-potong, Bu. Oh, mungkin sistem kali ya. Beginilah kalau kita daring ya nak ya, sistem jaringan.
Coba dibaca aja teksnya ya, Nak. Ya, Bu. Nah, dari video yang udah Ibu tayangkan ini, apakah ini termasuk dalam sebuah negosiasi, Nak? Termasuk, Bu. Masuk, Bu. Termasuk. Ya, Kalau Bu. ini termasuk sebuah negosiasi, ada aspek apa aja di dalam sini tadi? Ada aspek Kesepakatan, Bu. kesepakatan. Ada penjual, Bu, ada pembeli. Ya, barangnya ada Ada nggak? barang, ada barangnya, Bu, yang mau Barangnya itu apa? Berupa apa? buah. Berupa buah. Nah, kalau orang yang berpikir rasional ketika dia menawar, harganya nggak jauh-jauh ya kan, Nak? Tapi coba mama kita di rumah. Iya. Harga salak 15.000 ditawar berapa? 3.000, 5.000. Bu. Ya, kalau nggak dikasih, dipaksa. Wawa-wawain jualan ya kan? Pura-pura pergi dulu biasanya, Bu. Iya, pura-pura pergi pada dalam hati kepengen kan salaknya ya kan? Mama kali, Bu. Iya benar. Marah Nanti kita dipanggil kalau udah lagi, jadi Bu. mama-mama jangan begitu ya Doris ya. Iya, kita juga harus memikirkan keuntungan si penjual. Lanjut, setelah menonton video tersebut, nah kembalilah kita ke materi. Di sini ada pengertian teks negosiasi. Teks negosiasi adalah suatu teks yang berbentuk interaksi sosial dan berguna untuk mencari kesepakatan antara pihak yang punya kepentingan berbeda. Nah, dari teks negosiasi ini, bisa Winda jelaskan mengapa harus ada kepentingan yang berbeda, terus ada kesepakatan? Bisa, Nak? Kepentingan berbeda itu beda-beda, Bu, kepentingannya. Ya, penjual kepentingannya apa, pembeli kepentingannya Penjual apa itu ya? kepentingannya mendapatkan keuntungan, sedangkan pembeli mendapatkan apa yang dia mau, Bu. Iya, barang atau jasa ya, tapi bukan jasa Sri Rahayu ya, Nak ya. Karena itu nama ibu. Ya, Bu. Ya, jadi ibu nggak diperjualbelikan. Nah, dalam teks negosiasi ini, setiap teks memiliki ciri. Kenapa harus ada ciri? Untuk menjadi pembeda. Ya, Nah, Bu. ciri-ciri teks negosiasi ini, coba dibaca Widya. Ya, Bu. Menghasilkan Ciri-ciri teks kesepakatan. negosiasi. Aku disuruh Ibu loh, Doris. Nanti Doris Menghasilkan ya. kesepakatan, menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan, memprioritaskan kepentingan bersama, sarana untuk mencari penyelesaian, mengarah pada tujuan praktis. Nah, dari ciri-ciri ini, yang pertama, menghasilkan kesepakatan. Dengan negosiasi, kita ada kesepakatan yang kita peroleh antara penjual dengan pembeli. Yang kedua, menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan. Yang tadi kayak seperti teman kamu bilang, bahwasanya si penjual harus untung, si pembeli juga harus untung. Jadi sama-sama menguntungkan. Yang ketiga, memprioritaskan kepentingan bersama. Jadi bukan hanya kepentingan pembeli aja yang kamu prioritaskan, tapi kepentingan si penjual juga. Apa kepentingannya? Tadi yang seperti dikatakan Winda, kepentingannya itu mendapatkan sebuah keuntungan. Selanjutnya, sarana untuk mencari penyelesaian. Dengan negosiasi, maka adanya penyelesaian. Penyelesaiannya itu nanti diakhiri dengan kesepakatan. Selanjutnya, mengarah pada tujuan praktis. Kalau nggak ada negosiasi, nggak akan praktis nih tujuannya. Tetap berdebat aja kan. Jadi karena ada negosiasi, maka akan ada kesepakatan bersama sehingga menjadi tujuan yang praktis. Selanjutnya, setelah ada ciri, kita masuk ke struktur teks negosiasi. Ayo, Doris dibaca, Doris. Orientasi bisa disebut juga dengan bagian pembukaan atau awalan dari sebuah percakapan dalam teks negosiasi. Saya lanjut, Bu. Ya, lanjut terus, Nak. 2. Permintaan. Bagian ini berisi pihak yang ingin tahu, menanyakan suatu barang atau permasalahan yang dihadapi. 3. Pemenuhan. Pada tahap fokus utamanya adalah kepada pihak penyediaan barang ataupun jasa. 4. Penawaran. Jika harga atau kesepakatan yang ditawarkan belum cocok, negosiasi akan dilakukan sebelum akhirnya sampai pada kesepakatan atau persetujuan kedua belah pihak.
5. Persetujuan. Struktur selanjutnya adalah persetujuan. Pada tahap ini diperoleh kesepakatan antar pihak yang terlibat dalam negosiasi. 6. Tahap ini berisi cara yang digunakan untuk mengakhiri sebuah percakapan atau diskusi antar pihak dalam negosiasi. Sudah, Bu? Oke, sekarang Ibu jelaskan satu persatu ya, Nak ya, biar paham. Nah, di struktur teks negosiasi ini ada yang pertama bagian orientasi. Orientasi ini bisa disebut juga dengan bagian pembukaan. Contohnya seperti apa, Winda, bagian pembukaan dalam negosiasi? Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak. Ada yang bisa dibantu? Benar sekali, ini berarti ciri-ciri orang-orang yang sering beli nih ya kan, belanja. Yang kedua, adanya permintaan. Bagian ini berisi pihak yang ingin tahu, menanyakan suatu barang atau permasalahan yang dihadapi. Permintaan ini lebih ke pembelinya. Pembelinya mau apa? Jadi ditanyanya kan, apakah ada kue atau bolu atau apa. Selanjutnya pemenuhan. Nah, pada tahap fokus utamanya adalah kepada pihak penyedia barang ataupun jasa. Inilah pihak penyedia barang ini bisa disebut juga dengan si penjual. Nah, setelah tadi pembelinya meminta sesuatu, bukan minta ya, lebih ke bertanya apakah barang yang dia pengen itu ada atau enggak. Nah, di sini si penjual menyatakan ada atau tidaknya barang yang diinginkan. Kalau ada berarti lanjut belinya, kalau enggak ada ya enggak lanjut beli, ya kan? Selanjutnya ada tahapan penawaran. Jika harga atau kesepakatan yang ditawarkan belum cocok, negosiasi akan dilakukan sebelum akhirnya sampai pada kesepakatan atau persetujuan kedua belah pihak. Jadi, setelah negosiasi tapi belum ada nih jalan keluarnya, belum cocok, terus negosiasi sampai dapat. Dan ini sering terjadi oleh mama kita di rumah. Kalau harganya udah nggak bisa lagi ke bawah, tetap nih harus bisa dengan segala jurus ya kan, pura-pura pergi, pura-pura memelas atau apa, pokoknya harus dapat harga yang cocok. Kalau nggak cocok tetap nih dinego-nego terus. Nah, selanjutnya adanya tahapan persetujuan. Nah, struktur selanjutnya adalah persetujuan. Pada tahap ini diperoleh kesepakatan antar pihak yang terlibat dalam negosiasi. Jadi persetujuan itu bukan hanya ada dari si pembeli, tapi juga harus ada dari si penjual. Sama-sama setuju. Jadi kita nggak boleh membeli sebuah barang atau jasa itu dengan memaksa si penjual untuk setuju atau si penjual memaksa si pembeli untuk setuju, tapi keduanya harus setuju. Yang keenam, penutup. Tahap ini berisi cara yang digunakan untuk mengakhiri sebuah percakapan atau diskusi antara pihak dalam negosiasi. Kebanyakan di penutup ini ada sebagian orang ketika sudah mendapatkan barangnya, dia akan mengucapkan terima kasih untuk mengakhiri negosiasinya. Tapi sebagian besar orang ketika mereka mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan, mereka pergi aja langsung tanpa mengatakan apa-apa. Ya, jadi berbeda-beda nih. Nah, untuk struktur teks negosiasi, anak-anak ibu semuanya ada yang belum paham? Atau ada yang ingin ditanyain? Sudah? Kalau sudah kita lanjut ya. Nah, setelah ciri, struktur. Nah, ini nih yang terakhir nih. Kaidah kebahasaan teks negosiasi. Jadi dalam negosiasi ini punya kebahasaan yang harus kita ketahui. Coba Kartini dibaca, Nak. Kaidah kebahasaan teks negosiasi. 1. Menggunakan kalimat persuasif. Kalimat persuasif ini digunakan untuk membujuk dan menarik perhatian. Lanjut, Bu. Lanjut, Nak. 2. Bahasa yang digunakan sopan. Hal ini bertujuan untuk menjalin komunikasi yang baik antar pihak terkait agar negosiasi dapat berjalan lancar dan sukses. 3. Menggunakan konjungsi. Konjungsi merupakan kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, dan kalimat dengan kalimat. Contohnya dari konjungsi adalah kalau, meskipun, dan walaupun. 4. Berisi pasangan tuturan. Tuturan merupakan bentuk komunikasi secara lisan seseorang dengan mitra tuturnya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam teks negosiasi, tuturan berupa dialog percakapan antar dua orang atau lebih. Nah, Udah, Bu. sebelum Ibu, udah, makasih ya Kak Tini.
Sebelum Ibu jelaskan ini satu persatu, di antara anak-anak Ibu, ada yang sudah paham dan ada yang belum paham? Sudah paham, Bu? Sudah paham? Sudah, Ada Bu. bagian mana yang, Bu, Sudah konjungsi paham, itu Bu. apa? Udah? Nah, Sudah. kalau sudah paham nih, yakin nih? Sudah ya? Sudah. Kalau sudah yakin, sekarang saya yang bertanya, ya kan? Dan tadi Ibu aja yang menjelaskan kan. Jadi Ibu mau melihat nih wawasan kalian nih bagaimana. Winda, kalimat persuasif itu contohnya seperti apa? Contohnya, Dalam bernegosiasi ya. ya Bu. Ayo Kak, dibeli bajunya cantik-cantik, murah-murah. Pasti cukup di Kakak. Nah, disitulah kalimat persuasifnya, kalimat yang membujuk agar si penjual ini banyak menjual barang-barangnya, agar si pembeli ini mau membeli barang-barangnya, ya kan? Selanjutnya, kalau bahasa yang digunakan sopan ini udah tahu lah, ya kan? Pasti bahasanya nggak mungkin bahasa kasar, ya kan Bu? Nggak mungkin kamu membeli barang itu dengan memaki-maki, tidak boleh. Selanjutnya, kalau menggunakan konjungsi juga udah tahunya itu, ya kan, kata penghubung. Contohnya juga udah ada, itu kalau, meskipun, dan walaupun. Jadi yang terakhir nih, berisi pasangan tuturan. Nah, Doris, berisi pasangan tuturan. Contohnya seperti apa, Nak? Contoh kalimatnya. Ini komunikasi yang dilakukan pembeli. Misalnya, Bu, Pak, saya mau ini, dengan kata tuturan yang seperti itu, Bu, antara dua pihak pembeli dengan penjual. Iya, ada yang bertanya, ada yang menjawab. Itulah pasangan tuturannya. Selanjutnya, di sini ada contoh soal teks negosiasi. Ya kan, Ibu mau ada 2 orang yang membaca. Siapa yang mau berpartisipasi, Nak? Membacanya ada si Ya, pembeli Bu. dan penjual. Ya, Winda menjadi Saya, siapa? Bu. Beli. Saya Winda penjual. pembeli, Doris penjual. Ya udah, sekarang yuk, Nak, dibaca. Ingat ya, membacanya harus pas, titik komanya juga diperhatikan. Ya, Bu. Yuk, Selamat lanjut. siang, Pak. Selamat siang kembali. Maaf, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin beli jaket. Ada enggak jaket hitam yang bahan dasarnya dari kain katun? Wah, ada, Mas. Silakan, tinggal pilih saja yang paling cocok. Kalau yang ini harganya sesuai bandrol atau boleh ditawar, Pak? Oh, boleh, Mas. Memangnya mau tawar berapa? 450.000 boleh, Pak? Wah, maaf, Mas. 1 giga nih. 700.000, Mas. Itu sudah diskon 10%, Mas. 600.000. Gimana, Pak? Maaf, Mas. Masih belum boleh. Ya, sudah, ini penawaran terakhir. 650. Ya udah, Pak, saya sepakat. Terima kasih ya, Mas. Untuk pembayarannya di kasir. Nah, ini tadi yang seperti Ibu katakan bagian penutupnya. Ada yang mengatakan terima kasih dan ada yang ya udah ambil barangnya pergi langsung gitu, ya kan. Jadi ini contoh teks negosiasi jual beli. Ini dipahami sendiri di mana bagian orientasinya, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, pembelian, dan penutup. Selanjutnya ada tugas yang harus kalian selesaikan. Ya, tugas ini dikumpul sehari ini juga. Jadi jangan lama-lama membuatnya karena waktu kita juga tidak lama lagi. Yang pertama, analisislah struktur teks negosiasi di bawah ini. Yang kedua, analisislah kaidah kebahasan teks negosiasi di bawah ini. Loh, mana teksnya ini? Ini dia teksnya. Nih, ada contoh teks negosiasi antara pengusaha dan pihak bank. Sebelumnya Ibu akan membagikan kelompok, namun Ibu sendiri yang membagikan kelompok itu ya. Nah, Ibu menggunakan cara ini. Ini ada seperti kayak jula-jula yang di sini di dalamnya ada nama kamu. Kenapa Ibu membuat seperti ini? Karena tidak supaya nggak ada kata-kata yang nggak enak di belakang di apa ya? Di antara kamu dengan teman kamu lah, ya kan. Nanti Ibu pilih Winda sama Doris, nanti Ibu bilangnya iyalah pinter sama pinter atau cantik sama cantik, manis sama manis, ya kan. Jadi ini Ibu ambil secara acak. Kelompok pertama itu ada Kartini. Kartini berpasangan dengan Winda.
Lalu kelompok kedua itu ada Doris dan pasangannya itu Widya. Ya. Paham, Nak? Kelompoknya? Paham. Sekarang kamu cari yang pertama struktur dan yang kedua kebahasaannya. Ibu kasih waktu nggak lama-lama ya. Kerjasama dimulai dari sekarang. Sudah siap? Sudah, Bu. Sudah siap kelompok 1? Sudah, Bu. Oke, kalau udah siap kelompok 1, ayo kita paparkan. Itu kan ada dua soal kan, jadi satu orang satu soal. Winda mau jawab yang mana, struktur atau kebahasaannya? Struktur, Bu. Winda mau bahas struktur. Iya, Bu. Oke. Mana strukturnya, Winda? Strukturnya ada di mana ya? Bentar ya, Bu. Mana ya? Iya, ditunggu. Strukturnya yang pertama menggunakan Itu kalau menggunakan berarti kaidah kebahasaan, Winda. oh salah ya, Bu. Ini akibat udah mau jam-jam istirahat ini ya kan? Iya, Bu. Ayo, udah kaidah kebahasaannya. Yang pertama itu orientasi, Bu. Selamat siang. Itu berarti struktur ya? Ini Ya. kamu kebalik-kebalik nih. Tadi katanya menggunakan kaidah kebahasaan. Ya, maaf, Sekarang- Bu. Si Doris ini jambar-jambar rambut saya, Bu. Oke, sekarang kamu mau jawab apa? Kamu pasangannya dengan Kartini. Kartini mana Kartini? Struktur, Bu. Ya, Struktur. Bu. Kartini mau jawab apa Kartini? Struktur, Bu, yang orientasi. Oh, Kartini struktur. Berarti Winda kebahasaan. Oke, Kartini dulu lah. Biar Iya, Winda Bu. minum dulu dia. Ya, Bu. Ada namanya Ayo. di situ orientasi, Bu, itu yang paling atas. Itu, Bu, selamat siang yang gitu-gitu, Bu. Iya, Bu. Ya, sampai sini. Di bawahnya Ya, itu ada, Bu, terus? pengajuan. Ya. Kalau pengajuan kan, Bu, ini apa namanya? Saya mengembangkan usaha saya gitu, Bu. Ya. Terus? Terus ada namanya penawaran. Itu pihak bank, Bu, yang nawarin gitu. Ya. Baru, Bu, kalau udah ditawar setuju nggak apa enggak, itu persetujuan, Bu. Ya. Baru Dari terakhir, Bu, sini ya. paling terakhir, Bu. Penutup. Ya, Ya, oke. berarti Terima sama-sama, kasih. Pak. Berarti setuju gitu, Bu, tersepakati. Iya, iya. Terima kasih Kartini. Udah sekarang kebahasannya. Cepat Winda, 1 menit. Nggak nyampe, 50 detik. Bisa? Nah, ya sudahlah. Kalau tidak bisa, ditulis aja, nanti dikumpul ya bukunya ya. Nah, karena mengingat waktu kita juga sudah mau habis, ya kan? Jadi, pembelajaran pada hari ini Ibu cukupkan. Kita masuk ke minggu depan itu KD yang selanjutnya itu menyusun dan mempresentasikan teks negosiasi. Jadi Ya, tugas Ibu. kamu di rumah, Ya. cari tahu dari berbagai sumber, dari internet, buku, atau YouTube tentang contoh-contoh teks negosiasi, bagaimana caranya bernegosiasi. Karena Iya, Bu. minggu depan kamu akan tampil ke depan untuk bermain peran. Iya, Bu. Jadi Iya, Bu. cukup sekian dari Ibu, dan kantin juga sudah memanggil-manggil untuk kalian beli makanannya. Tapi di kantin jangan dinegosiasi ya, Nak ya. Itu makanan kecil, makanan ringan, ya kan? Jangan 1.000 ditawar 800 ya. Ya, Bu. Bu, Udah. biasanya Bu. Ya. Sekarang Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat beristirahat. Selamat siang, Selamat siang, Bu. Bu.